Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Wahyu Pradana. Adik-adik bisa panggil Kak Rizky. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan beberapa gambar yang akan menarik perhatian adik-adik, terutama di masa pandemi. Yang pertama ada gambar virus corona. Nah, lalu ada gambar tenaga kesehatan yang memakai APD. Nah ini. Selanjutnya ada gambar vaksin coronavirus. Nah, yang terakhir ada gambar yang mungkin adik-adik belum pernah tahu, yaitu gambar donor plasma konvalesen yang berwarna kuning. Nah, itu nanti hubungannya dengan sistem imun itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan bahas hubungannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa saja? Yang pertama, kita akan memahami konsep sistem pertahanan tubuh pada manusia. Yang kedua adalah menganalisis peran sistem pertahanan tubuh dan imunisasi bagi kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, yang kita bahas ini ada 4 poin. Ya, yang pertama kita akan membahas sistem pertahanan tubuh, di mana kita akan membahas mengenai konsep sistem pertahanan tubuh. Lanjut, yang nomor 2 kita akan membahas sistem pertahanan tubuh non-spesifik atau innate. Nah, kita akan membahas mengenai sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal dan juga sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Lanjut ke poin 3, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik atau sistem pertahanan tubuh adaptif. Kita akan membahas sistem pertahanan tubuh spesifik seluler. Yang kedua, sistem pertahanan tubuh spesifik humoral. Lanjut, poin yang keempat, kita akan mempelajari mengenai peran sistem pertahanan tubuh dan imunisasi. Kita akan membahas mengenai peran sistem pertahanan tubuh dan juga imunisasi dan vaksinasi. Baik, apakah adik-adik siap belajar? Yuk kita bahas poin yang pertama, konsep sistem pertahanan tubuh. Konsep sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau biasa kita sebut sistem imun itu apa? Sistem tubuh untuk melindungi tubuh dari partikel asing yang berpotensi berbahaya atau sel-sel abnormal dalam tubuh. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengenali partikel asing. Setelah dikenali partikel asing, akan dilawan partikel asing tersebut. Nah, komponen utamanya dari sistem pertahanan tubuh adalah sel darah putih dan juga sel nyawa khusus atau biasa kita sebut ada antibodi. Nah, lanjut. Kita bisa analogikan sistem pertahanan tubuh ini seperti peperangan ya. Nah, sel darah putih ini sebagai prajurit. Nah, sedangkan antigen atau patogen ini musuhnya. Jadi ketika ada perang di dalam tubuh, nah atau patogen masuk dalam tubuh, itu fungsi dari sel darah putih untuk menyerang patogen tersebut. Itu ya. Lanjut. Oke. Partikel asing yang memicu respon sistem pertahanan tubuh itu disebut antigen. Nah, ini adalah istilah antigen ya. Contoh antigen itu apa saja? Ada senyawa kimia, partikel debu, racun, materi genetik asing. Dalam hal ini contohnya adalah RNA pada virus dan juga molekul khusus. Nah, molekul khusus itu contohnya yang ada di permukaan virus, bakteri, sel darah merah, dan juga sel kanker. Nah, antigen itu merupakan non-self atau sesuatu yang asing dan tidak dikenali tubuh. Jadi semua partikel asing itu disebut antigen. Itu ya. Nah, lalu bagaimana tubuh mengenali antigen? Nah, di sini ada contoh gambar ini, gambar virus. Nah, dalam virus itu terdapat protein membran. Nah, seperti ini ya. Nah, protein membran itu adalah antigen. Nah, antigen ini akan dikenali oleh reseptor pada sel darah putih. Nah, sel darah putih ada reseptornya. Nah,
antigen dapat dikenali dengan berikatan pada reseptor, ya, sehingga memicu respon sistem pertahanan tubuh. Nah, antigen itu tidak selalu menimbulkan penyakit, ya. Diingat-ingat ya, antigen tidak selalu menimbulkan penyakit. Nah, antigen itu tidak sama dengan patogen. Nah, patogen itu apa? Ya, patogen itu dari kata patos, artinya penyakit, yaitu partikel asing yang umumnya mikroorganisme dan dapat menimbulkan penyakit ketika menginfeksi. Nah, contohnya adalah virus penyebab influenza, ini adalah patogen. Tapi di protein membrannya yang dapat dikenali oleh reseptor pada sel darah putih itu disebut antigen. Nah, itu ya. Antigen pada patogen itu memicu respon pertahanan tubuh. Jadi yang memicu respon pertahanan tubuh itu adalah antigen. Nah, contoh dari patogen itu ada apa saja? Ada virus, bakteri, jamur, protista, dan juga cacing atau parasit multiseluler. Nah, waktunya kuis. Pertanyaannya adalah, molekul dari suatu benda asing yang dapat memicu respon sistem pertahanan tubuh disebut, nah, antigen, B, patogen. Nah, silakan di pause untuk menjawab ya. Nah, sudah menjawab? Nah, jawabannya adalah antigen. Nah, kenapa patogen salah? Nah, kita ingat-ingat lagi, patogen itu adalah benda asing, umumnya mikroorganisme yang dapat memicu respon sistem pertahanan tubuh serta menimbulkan penyakit. Nah, kalau patogen itu menimbulkan penyakit ya. Bagaimana adik-adik? Apakah materi pada bab 1 sudah paham? Nah, kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sistem pertahanan tubuh non-spesifik atau innate. Nah, sistem pertahanan tubuh itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem pertahanan tubuh non-spesifik atau innate dan juga sistem pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. Nah, ciri-cirinya itu sudah disampaikan seperti ini. Nah, kita bahas ya. Yang pertama, sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu adalah sistem pertahanan tubuh bawaan. Sedangkan sistem pertahanan tubuh spesifik itu adaptif. Jadi, tubuh harus beradaptasi dengan patogen yang masuk. Beda dengan yang non-spesifik. Selanjutnya adalah pengenalannya pada sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu hanya mengenali karakteristik umum. Sedangkan pada pertahanan tubuh adaptif atau spesifik itu bisa spesifik mengenali patogen. Oh, jadi ini patogen yang menyebabkan COVID. Jadi ini patogen yang menyebabkan cacar. Seperti itu ya contohnya. Nah, respon sistem pertahanan tubuh spesifik itu cepat, sedangkan yang adaptif itu lama. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu didapat pada saat lahir, sedangkan sistem pertahanan tubuh spesifik itu didapatkan tidak pada saat lahir, atau artinya ketika ada patogen masuk, nah itu baru sistem pertahanan tubuh spesifik dia dapat mengenali. Nah, setiap orang memiliki sistem pertahanan non-spesifik yang sama. Jadi semua orang di dunia ini itu memiliki atau pasti memiliki sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sedangkan sistem pertahanan tubuh spesifik itu berbeda pada setiap orang. Jadi ada orang yang bisa sistem imunnya itu bisa mengenali COVID-19. Ada juga orang yang tidak bisa. Nah, seperti itu. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai kedua pembagian ini ya di pembahasan selanjutnya. Oke, silakan di pause untuk mencatat. Nah, sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu dibagi dua. Yang pertama ada non-spesifik eksternal, yaitu mencegah patogen atau antigen masuk dalam darah atau sel tubuh. Jadi ketika patogen dari luar itu dicegah oleh non-spesifik eksternal. Nah, ketika
si patogen itu berhasil masuk. Nah, itu fungsi dari sistem pertahanan non-spesifik internal. Yuk kita bahas caranya gimana ya, mekanismenya. Nah, pertama kita akan bahas pertahanan tubuh non-spesifik eksternal, artinya dari luar. Pertama ada berupa kulit tubuh. Kenapa kulit tubuh? Nah, kulit tubuh itu memiliki sel epitel atau sel epidermis yang rapat, sehingga mencegah patogen masuk dalam tubuh. Selain itu, kulit tubuh itu menghasilkan keringat dan minyak. Nah, keringat dan minyak ini menimbulkan lingkungan asam yang dapat membunuh bakteri. Lalu selanjutnya ada rambut tubuh. Nah, rambut tubuh itu fungsinya untuk menahan dan menghalangi patogen masuk dalam tubuh. Nah, kita bisa temukan di rambut di kulit, ada rambut hidung, bulu mata, dan juga rambut kemaluan. Selanjutnya ada air mata. Nah, kok bisa ya air mata? Nah, ternyata pada air mata kita itu mengandung suatu enzim, yaitu enzim lisozim. Nah, si enzim lisozim ini dia bisa membunuh bakteri dengan cara melisiskan dinding bakterinya. Nah, selain air mata, air liur, nah itu juga termasuk sistem non-spesifik eksternal karena dia mengandung lisozim. Nah, tadi lisozim itu bisa membunuh bakteri. Nah, khususnya pada bakteri yang masuk pada mulut. Ya, silakan di pause untuk mencatat. Selanjutnya kita bahas yang selanjutnya yaitu jaringan epitel bersilia. Nah, jaringan epitel itu yang pelindung dari luar. Nah, bersilia itu seperti apa? Silia itu seperti rambut-rambut halus seperti gambar ini. Nah, fungsinya untuk apa? Merangkap dan mendorong patogen itu keluar dari tubuh. Contohnya pada saluran pernapasan, khususnya di trakea. Jadi ketika ada debu masuk, kita refleks bersin. Nah, refleks bersin itu termasuk respon dari jaringan epitel bersilia. Lalu selanjutnya ada lapisan mukosa. Nah, lapisan mukosa ini akan menghasilkan mukus atau lendir sehingga patogen itu terperangkap. Nah, selain itu pada lendir atau mukus itu mengandung lisozim. Nah, lisozim ini sama seperti yang tadi, yaitu bisa membunuh bakteri. Nah, lapisan mukosa itu bisa kita temukan di mana? Ada di saluran pencernaan dan juga saluran pernapasan. Nah, selanjutnya ada HCl di lambung. Nah, HCl itu apa ya? Nah, HCl itu adalah asam klorida. Nah, asam klorida ini memiliki pH yang sangat asam ya, sehingga bisa mematikan bakteri yang masuk ke lambung melalui makanan. Nah, itu ada pembahasan dari sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal. Lalu kita akan bahas sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Jadi ketika si patogen ini berhasil masuk. Nah, mekanisme yang pertama adalah ada apa saja? Yang pertama ada fagositosis. Fagositosis ini berasal dari kata fago yang artinya memakan. Nah, caranya yaitu melawan patogen dengan cara memakan atau melahap patogen itu sehingga mati. Nah, komponen yang terlibat itu ada apa saja? Ada sel darah putih jenis neutrofil dan juga makrofag. Ciri-cirinya adalah neutrofil itu inisialnya berlobus. Nah, seperti beruang-ruang seperti ini ya. Lalu juga memiliki granula. Sedangkan pada makrofag dia bentuknya seperti tidak beraturan, inti sel tidak berlobus dan tidak memiliki granula. Mekanisme yang selanjutnya adalah menghasilkan atau mengeluarkan enzim penghancur. Nah, komponen yang terlibat adalah eosinofil. Eosinofil ini dari kata eosin, artinya merah muda. Nah, ketika granula diwarnai, itu akan berwarna merah muda, makanya disebut eosinofil. Ciri-cirinya adalah inti selnya berlobus. Nah, biasanya eosinofil ini untuk membunuh patogen multiseluler, contohnya seperti cacing parasit. Nah, jadi cacing parasit itu akan diserang oleh enzim penghancur yang dihasilkan oleh eosinofil. Selanjutnya yaitu membunuh sel yang terinfeksi. Nah, komponen yang terlibat adalah sel natural killer atau biasa kita sebut sel NK.
Nah, ciri-cirinya adalah inti selnya besar dan juga tidak berlobus. Selain itu juga memiliki granula. Nah, si sel NK ini biasanya mematikan sel yang terinfeksi dan juga sel kanker. Ya, jadi sel kanker itu juga bisa dimatikan oleh sel NK itu sendiri. Di pos untuk mencatat ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada protein antimikroba. Nah, jadi kumpulan protein yang ikut dalam menghancurkan patogen. Contohnya adalah interferon. Nah, ini ada gambar ya. Pada gambar kuning ini adalah gambar sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, ketika sel terinfeksi oleh virus ini, nah, yang merah-merah ini interferon menempel pada reseptor sel dan mencegah virusnya memperbanyak diri, sehingga virusnya tidak akan berkembang biak secara banyak. Nah, itu adalah fungsi dari protein antimikroba. Selanjutnya ada mendorong respon inflamasi. Inflamasi itu artinya adalah peradangan, radang. Nah, ketika radang itu ada respon dari sistem imun. Jadi jangan bingung. Nah, inflamasi itu memiliki fungsi adik-adik. Nah, umumnya ketika kita luka, nah, inflamasi ini membatasi patogen agar tidak menyebar. Selain itu juga mematikan patogen. Nah, komponen yang terlibat itu ada apa saja? Ada sel makrofag dan sel mas. Nah, sel makrofag dan sel mas ini akan menghasilkan senyawa yang akan mengundang para sel darah putih atau semua sel-sel kekebalan untuk menuju ke dalam luka tersebut, yaitu berupa senyawa sitokin dan histamin. Ketika sitokin dan histamin ini menyebar ke seluruh tubuh lalu ditangkap oleh sel darah putih, maka sel darah putihnya akan menuju ke luka sehingga akan membunuh patogen-patogen yang masuk melalui luka tersebut. Cara yang selanjutnya adalah mendorong pertahanan tubuh spesifik. Nah, komponen yang terlibat adalah sel dendritik. Nah, selain sel dendritik ini memakan atau memfagositosis suatu patogen, dia juga merepresentasikan patogen untuk menstimulasi sistem pertahanan tubuh spesifik. Nah, jadi ketika sudah pada langkah ini, nah ini biasanya patogen yang biasanya serangannya sulit ditaklukkan, sehingga diperlukan sistem pertahanan tubuh spesifik yang kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya ini. Silakan di pause untuk mencatat ya. Oke, sekarang waktunya kuis. Pertanyaannya adalah komponen sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal yang bekerja secara fagositosis, yaitu makrofag atau eosinofil. Nah, silakan di pause untuk menjawab ya. Jawabannya adalah makrofag. Kenapa eosinofil salah? Nah, eosinofil itu berperan untuk melawan patogen multiseluler dengan cara menghasilkan enzim penghancur. Contohnya itu cacing parasit ya, patogen multiseluler. Silakan adik-adik melanjutkan mengerjakan kuis lanjutan yang pertama di link berikut ini. Kita sudah membahas sabab yang pertama dan kedua. Nah, kita akan mempelajari sabab yang ketiga, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. Yuk, kita pelajari. Sistem pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh spesifik itu biasa kita sebut juga pertahanan tubuh adaptif atau lanjutan. Jadi ketika sistem pertahanan tubuh non-spesifik tidak mempan untuk melawan patogen, nah ini baru fungsi dari sistem pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. Nah, ini setiap orang berbeda ya. Jadi ada orang satu dengan orang yang lain, sistem pertahanan tubuh spesifiknya itu berbeda. Nah, sistem pertahanan spesifik itu dibagi dua. Yang pertama ada spesifik humoral dan juga spesifik seluler. Kita akan bahas selanjutnya. Pertama, sistem pertahanan tubuh spesifik humoral. Nah, itu kekebalannya atau caranya itu umumnya menghasilkan antibodi atau makromolekul ya. Umumnya antibodi.
Humoral sendiri itu artinya adalah cairan tubuh. Maksudnya seperti apa? Yaitu umumnya komponen-komponen sistem pertahanan tubuh spesifik humoral itu berasal dari cairan tubuh. Nah, komponen yang terlibat itu ada apa saja? Ada sel B atau sel limfosit B, diingat-ingat ya, sel B. Nah, dan juga antibodi atau imunoglobulin, biasa kita singkat IG, yang antibodi ini dihasilkan oleh sel B. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, ini adalah mekanisme aktivasi sel B. Mekanismenya adalah, nah, ini ada suatu virus. Jadi virus ini akan masuk dalam tubuh dan juga menyerang sel sehat. Nah, ini pertama kali ya virusnya masuk. Nah, ketika sel itu terinfeksi oleh virus atau patogen, nah lalu di reseptornya direspon oleh sel B. Nah, sel B ini akan menghasilkan senyawa kimia yang disebut sitokin tadi. Nah, sitokin ini akan memperantarai untuk aktivasi sel B. Nah, sel B ini akan bereplikasi menjadi sel B yang lain, sel B dan juga sel B memori. Nah, sel B ini juga menghasilkan sel B plasma. Nah, sel B plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini akan berikatan dengan si virus. Nah, sehingga virusnya lemah, lalu memudahkan makrofag untuk menghancurkan si virus tersebut. Nah, cara yang pertama ini biasa kita sebut respon kekebalan primer. Nah, lalu ada langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya jika patogen yang sama, jadi virusnya yang pernah menginfeksi itu masuk kembali dalam tubuh. Nah, ini fungsi dari sel B memori. Sel B memori akan mengingat virus tersebut dan juga mengaktifasi sel B plasma untuk menghasilkan antibodi. Ini disebut respon kekebalan sekunder. Nah, silakan di-pause untuk mencatat ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas sistem pertahanan tubuh spesifik seluler. Nah, dari katanya seluler itu ada hubungannya dengan sel. Nah, itu menyerang antigen atau patogen yang menginfeksi sel tubuh. Komponen yang terlibat itu ada apa saja? Ada sel T atau sel limfosit T. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, kita perhatikan gambar ini ya. Jadi pertama ada gambar sel T penolong, ya. Sel T penolong ini akan berikatan dengan makrofag yang sedang memakan patogen. Nah, sel T ini akan menghasilkan sitokin. Nah, senyawa sitokin ini akan mengaktifasi sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini yang akan berikatan pada sel yang setelah diserang oleh patogen. Nah, ketika sel T sitotoksik itu berikatan dengan sel yang diserang oleh patogen, nah, selnya itu akan mati. Karena sel sitotoksik itu menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat membunuh sel yang terinfeksi tersebut. Jadi itu bisa kita analogikan kita membunuh sel yang terinfeksi sehingga sel yang terinfeksi tersebut tidak akan menyebar secara luas, ya. Itu adalah penjelasan dari sistem pertahanan tubuh spesifik seluler atau aktivasi sel T. Nah, silakan di-pause. Selanjutnya kita kuis. Nah, pertanyaannya adalah sel yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik humoral yaitu A. Sel B, B. Sel T. Nah, silakan di-pause untuk menjawab ya. Jawabannya adalah jeng-jeng sel B. Nah, kenapa sel T salah? Nah, sudah jelas ya. Sel T itu berperan dalam sistem pertahanan tubuh spesifik seluler. Nah, sabab yang selanjutnya kita akan mempelajari peran sistem pertahanan tubuh dan imunisasi. Yuk, kita pelajari yuk. Peran sistem pertahanan tubuh dan imunisasi. Nah, peran sistem kekebalan tubuh itu ada apa saja? Ada melawan invasi patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit.
membuka jalan untuk penyembuhan luka dan perbaikan jaringan, mengidentifikasi dan menghancurkan sel-sel abnormal yang berasal dari dalam tubuh. Contohnya adalah sel kanker. Nah, kita bisa lihat kondisi pada saat ini ya teman-teman atau adik-adik. Nah, kondisi saat ini adalah pandemi COVID-19. COVID-19 itu adalah nama penyakitnya. Nah, penyakit COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, ini ya. Jadi si COVID ini gejalanya itu menyebabkan gangguan sistem pernapasan hingga pneumonia atau radang paru-paru. Nah, jadi ini sudah mulai parah ya ketika terdapat gejala radang paru-paru. Nah, si COVID-19 tadi juga diperlukan imunisasi atau vaksinasi. Nah, imunisasi itu apa? Imunisasi itu adalah proses untuk membuat seseorang menjadi imun, jadi menjadi kebal. Nah, selain itu ada istilah imunitas atau kekebalan. Imunitas itu dibagi dua, ada imunitas aktif dan juga imunitas pasif. Nah, imunitas aktif itu terdiri dari imunitas aktif alami. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti antibodi yang dibuat setelah terpapar infeksi. Jadi contohnya adalah ketika kita mengalami penyakit campak pada masa kecil. Nah, pada masa kecil dulu kita terkena campak. Nah, tubuh pada saat itu menghasilkan antibodi yang khusus untuk mengenali atau membunuh si campak. Nah, ketika dewasa, suatu hari kita terkena virus tersebut, itu bisa dikenali lagi atau respon pertahanan tubuh sekunder. Lalu yang buatan adalah dengan injeksi vaksin atau vaksinasi. Nah, contohnya di sini ada vaksin COVID-19. Nah, vaksin COVID itu ada berbagai macam ya. Nah, ada Moderna, Pfizer, lalu ada Sinovac. Nah, pada gambar di sini ada vaksin yang memiliki efikasi yang paling tinggi, yaitu ada Pfizer dan Moderna. Nah, vaksin ini adalah jenis vaksin mRNA atau dia dalam vaksin tersebut mengandung RNA messenger. Jadi RNA messenger ini ketika disuntikkan pada dalam tubuh ketika divaksin itu akan mengaktifkan antibodi untuk melawan COVID-19. Nah, kalian sudah divaksin apa belum? Kalau belum silakan vaksinasi ya. Nah, selanjutnya ada imunitas pasif alami. Imunitas pasif alami ini contohnya ketika pemberian ASI eksklusif. Jadi ketika anak meminum ASI dari ibu, itu si ibu juga sekaligus mentransfer antibodi langsung pada anak. Selanjutnya adalah imunitas pasif buatan. Contohnya itu terapi plasma konvalesen COVID-19. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi ketika ada pasien COVID kan terbentuk antibodi kan di tubuhnya. Nah, antibodi itu ternyata bisa didonorkan loh. Nah, ketika didonorkan antibodinya ke pasien lain, nah itu akan bisa menyembuhkan. Sekarang waktunya kuis. Nah, pertanyaannya, contoh kegiatan imunitas pasif buatan yaitu yang pertama adalah terapi plasma konvalesen COVID-19. Yang kedua adalah vaksin COVID-19. Nah, yang mana ya? Silakan pause untuk menjawab. Nah, jawabannya adalah yaitu yang A, terapi plasma konvalesen COVID-19. Kenapa vaksinasi COVID salah? Nah, kita ulangi lagi, vaksin itu merupakan imunitas aktif buatan, yaitu dengan menyuntikkan virus atau antigen yang dilemahkan sehingga tubuh dapat menghasilkan antibodi. Oke, silakan adik-adik melanjutkan mengerjakan kuis lanjutan yang kedua di link berikut ini dan jangan lupa memasukkan password dari kuis lanjutan yang pertama. Alhamdulillah kita sudah mempelajari semua bab pada hari ini, yaitu sistem pertahanan tubuh. Nah, pesan kakak yaitu selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu belajar, terutama sistem pertahanan tubuh, karena sistem pertahanan tubuh itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi ini. Oh iya, jangan lupa
Untuk yang belum vaksin atau belum mengalami vaksin booster, nah silakan daftar ke dinas atau tenaga kesehatan yang terdekat agar mendapat vaksin corona. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.